Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rikman, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024. Pada hari ini akan melaksanakan praktek mengajar di SD Itkon Islam School kelas 4 dengan materi norma dalam kehidupan dalam rangka memenuhi uji kompetensi program pendidikan profesi guru tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana Teteh? Kabarnya semua sehat? Tadi udah berenang? Gimana renangnya, seru? Iya, udah pada sarapan belum? Belum, kasihan sekali ya. Nah, kelihatan lemasnya. Ya, baik. Hari ini Pak Dani ingin menyampaikan sebuah materi yang akan menjadi pembahasan kita ya, yaitu tentang norma ya, tentang norma. Kemudian juga dengan macam-macam norma. Dengan macam-macam norma ya. Nah, tapi sebelumnya Pak Dani hanya ingin kalian menyimak dulu yang akan ditampilkan di YouTube ya, di video materi kita hari ini tentang norma dan macam-macamnya. Nanti kita akan perdalam ya, setelah kalian menyimak video nanti akan perdalam dengan penjelasan dari materi dari Pak Dani ya, tentang materi. Baik, kita buka dulu pertemuan kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Grade Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata.
sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Apa yang disebut dengan norma? Tadi ada apa tadi teh? Peraturan yang tidak tertulis, ya. Misalkan kayak tadi ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Nah, biasanya pembahasan norma itu ada di pembelajaran PKN, ya, atau PPKN. Tapi sekarang di PAI juga dibahas tentang bagaimana kita mempelajari tentang norma, ya. Kenapa? Karena memang penting, ya, penting sekali. Tadi norma itu adalah peraturan, ya, yang mengikat, yang menuntut suatu masyarakat atau suatu kelompok untuk melakukannya, ya, yang tidak tertulis, rata-rata tidak tertulis, ya. Yang kedua, kemudian juga isinya apa cenah norma teh? Ada larangan, ada perintah, ada larangan. Kalau yang melakukan melarang atau yang larangannya dilakukan, maka dapat sanksi. Ya, tadi sudah disebutkan kata sakti, kalau yang melarang pasti dapat sanksi. Apa sanksinya? Beda-beda. Kalau melanggar norma agama, sanksinya pasti berbeda, ya. Norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Bahkan kalau norma hukum itu bisa mendapatkan penjara, ya. Kalau sudah melanggar norma hukum itu nanti hukumnya bisa penjara. Baik, itu yang pertama, ya, tentang pengertian. Yang kedua, macam-macam atau jenis norma. Nah, ada yang disebut dengan norma agama. Norma agama itu bersumber dari ajaran agama. Kalau kita agamanya apa? Islam. Berarti normanya juga bersumber dari ajaran Islam. Apa yang menjadi sumber hukum agama Islam? Al-Quran dan hadis. Yang kalian hafalkan setiap hari, yang kalian pelajari setiap hari, itu Al-Quran. Dan itu menjadi pedoman kita, dan itu juga menjadi sumber landasan adanya norma agama. Ya. Apa contoh dari norma agama? Ya. Tidak sholat. Kalau tidak sholat dapat dosa. Tadi ya, kalau tidak melakukan norma agama hukumannya apa? Dosa. Yang biasa kalian lakukan setiap pagi itu, pas ketika datang dari sekolah, dari gerbang sekolah, ada guru salim, mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu adalah bagian dari norma agama, ya. Ketika bertemu, assalamualaikum Pak Guru atau Mister atau Ustazah. Ini kan nggak Ustazah, ya, Mister dan Miss, ya. Nah, itu bagian dari norma. Kemudian kalau selain itu juga, selain mengucapkan salam, menyapa, ya. Tadi nanya kabar, kemudian nanya apa lagi, ya, kegiatan dan sebagainya. Terus contoh lainnya, contoh dari norma agama. Yang kemarin kita bahas tuh, berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua gimana? Berdosa tadi, ya, berdosa. Kemudian tidak hormat kepada guru, kita berdosa juga, ya. Nah, ini bagian dari contoh norma agama. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ayo, apa tadi ada yang menyimak?
norma kesusilaan itu bersumbernya dari hati nurani. Setiap orang pasti punya rasa ingin menolong, ingin membantu. Nah, itu menjadi asal dari norma kesusilaan. Kita bertemu teman kesusahan. Aduh, dia nggak bawa pensil atau pulpen. Terus kita ada di hati kita teh, kasih pinjem ah. Nah, itu menjadi sumber dari norma kesusilaan. Tapi kalau misalkan, aduh, teman kita nggak bisa ngerjain soal, kasih contekan ah. Nah, itu boleh tidak? Tidak, itu norma kesusilaan. Iya, tapi melanggar ya, tidak boleh dilakukan. Atau misalkan, aduh, kasihan tuh teman belum jajan, udahlah ajakin nyuri aja, ya. Boleh nggak? Tidak boleh lah ya. Itu norma kesusilaan. Jadi yang namanya kesusilaan itu sesuatu yang memang tidak biasa gitu ya, sesuatu yang kalau dilakukan itu juga menjadi buruk akibatnya ya. Ini norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, contoh norma kesopanan misalkan sebelum kalian berangkat sekolah, gimana ke orang tua? Salim dulu ya, pamit dulu, terus minta doanya. Itu norma kesopanan. Kemudian ketika lewat di depan orang-orang yang sedang berkumpul, terus kita kayak gini permisi. Itu norma kesopanan ya. Terus misalkan kalian pergi, terus pakaian kalian nih tertutup, kalau yang perempuan menutup aurat ya, itu juga termasuk pada norma kesopanan. Boleh nggak kita pakai baju singlet atau lekmong, keleknya katemong gitu? Katemong tahu? Katemong itu kelihatan ya. Atau misalkan perempuan pakai kolor gitu ya. Tapi dulu ada emang nggak biasa ya. Jadi bagi orang-orang yang biasa mah gitu ya. Pasti kalau kita mah anggap itu melanggar norma kesopanan karena nggak sopan gitu. Tapi kalau bagi yang biasa mungkin, apalagi yang maaf ya, yang nonis ya, ya biasa mereka mah pakai kolor ya, baju segini, terus rambut nggak pakai kerudung ya biasa. Tapi kalau kita mah karena muslim berarti sudah biasa untuk menutup aurat ya. Ini termasuk pada norma kesopanan. Yang keempat, yang terakhir adalah norma hukum ya. Apa itu norma hukum? Ya, apa itu norma hukum yang tadi tuh? Misalkan dilarang berbohong, dilarang korupsi ya. Kemudian kalau di jalan raya melanggar lalu lintas, udah mah lampu merah, pi cepet aja pi misalkan, ya cepet aja ya, ini keburu kesiangan nih ke sekolah misalkan ya. Itu contoh yang melanggar norma hukum. Nanti kena kelihatan sama polisi langsung surat tilang ya, kartu kuning mah ke bola ya. Misalkan apalagi ketika di jalan lampunya tidak dinyalain atau nggak pakai helm. Nah itu juga ya. Jadi misalkan harusnya kalau ke sekolah, apalagi yang lewat jalur besar gitu ya, harus pakai helm. Nah kalau tidak, ini melanggar norma hukum ya, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi catatan kita ya. Kenapa sih dalam Islam harus ada, dalam PI harus dibahas tentang norma-norma ini? Karena sebenarnya dalam Islam juga itu mengajarkan kepada kita untuk yang namanya takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, sama dengan konsep norma. Ya, jadi dalam Islam itu kita dikenal dengan yang namanya perintah bertakwa. Inti dari takwa itu dalam melakukan segala perintah Allah dan Rasulnya, tapi juga menjauhi tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau dalam norma ini dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita boleh melakukan yang mana dan mana aja yang tidak boleh kita lakukan. Nah, bagi orang yang melakukan
melanggar norma itu tadi ada, kalau dari Allah jadi dosa ya, tapi kalau dari manusia bisa berupa sanksi, atau juga kalau tadi tidak sopan jadi tidak dihormati lagi. Ke teman nggak pernah nyapa, misalkan ke guru nggak pernah nyapa, nggak pernah salam, jadi sama guru teh, wah iya anak nih nggak pernah salam nih, nggak pernah nyapa nih, pasti dia sombong. Nah, kata sombong itu adalah akibat dari orang yang tidak melakukan tadi atau yang melanggar norma. Atau misalkan teman ini laki-laki diajak main bola dia mah nggak mau terus, misalkan ya, atau diajak main nggak mau terus, ada aja. Nah, ini juga menjadi contoh alasan nanti dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa? Karena dia melakukan atau melanggar norma yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah ini menjadi contoh-contohnya. Apa manfaatnya? Nah, manfaat dari kita melakukan norma ini dan ya tidak melanggar norma ini, tentu yang pertama adalah tidak akan terjadi perselisihan, ya, tidak akan terjadi yang namanya kericuhan, ya, akan terjadi damai tentram, ya, tenang dan sebagainya. Berbeda dengan yang selalu melanggar norma ini, ya, pasti akan dia nggak akan tentram, ya. Adanya norma itu juga memberikan batasan mana yang boleh, mana yang tidak, ya, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Ya, nah itulah teman-teman manfaat atau juga fungsinya dari kita mempelajari norma agar kita senantiasa dalam kondisi saling menghargai, ya, punya banyak teman, terus juga dihormati, disayangi bagi orang-orang yang melakukan norma-norma ini dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, itu dulu untuk hari ini. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Kisah seorang anak di tengah hujan, setia menunggu ibunya pulang, membawa payung agar ibunya tidak kehujanan. Kisah orang sukses, tapi juga sangat dermawan. Kisah artis terkenal, tetapi tidak sombong, bahkan rutin memberikan donasi untuk panti asuhan. Kisah orang yang tidak hanya peduli sesama manusia, tetapi juga kepada binatang. Kisah persahabatan yang saling bekerja sama, tolong menolong, tapi tidak hanya saat mengerjakan tugas. Kisah sahabat yang peduli pada temannya yang sedang sakit. Kisah seorang kasir atau bendahara yang jujur. Kisah atlet lari yang pantang menyerah sampai garis finish. Dan masih banyak kisah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari pelaku norma, ya. Jadi tadi ada yang anaknya nunggu ibunya pulang walaupun kehujanan membawa payung gitu ya. Ada yang tadi kebut-kebutan, ya. Ada yang sampai motornya kenceng, orangnya ketinggal, ya, melayang gitu, tabrak lari. Nah, ada kebut-kebutan itu salah satu bentuk contoh-contoh ya yang termasuk pada bahasan kita tentang ya. Baik teman-teman, itu saja untuk hari ini ya. Insya Allah nanti di pekan selanjutnya kita akan membahas tentang lebih dalam lagi bagaimana mempelajari norma-norma dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih dan mohon maaf ya. Silahkan nanti dipelajari buku PAI-nya bab berapa nih, bab 4 ya. Bab 4 tentang norma dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.